katakan tadi oleh Pak Muhtar betul bahwa memang pada umumnya orang Toli-Toli sendiri itu, orang asli Toli-Toli itu sendiri jauh lebih menguasai bahasa Bahasa Bugis, bahasa Bugis dibanding dengan bahasanya itu sendiri. bahasa Dan ibunya. salah satu faktornya juga itu adalah dengan wawancara kemarin saya di sana mengatakan bahwa ada apa ya faktor unsur malu menggunakan bahasanya di tengah-tengah orang Bugis. Di Dan kebahasaan. bahkan sesama orang Toli-Toli sendiri itu kalau bertemu di dalam di apa namanya di lingkungan justru bukan bahasa bahasa Toli-Toli yang digunakan, Prof. Lukman. Yang Ya. digunakan adalah bahasa Bugis. Nah, disitulah kemarin saya dengan tahun berapa itu pernah ketemu dengan bupatinya Kabupaten Toli-Toli itu mengatakan bahwa saya sendiri lahir di Dampal, besar di Dampal, akan tetapi kosakata bahasa Dampal tidak ada yang saya tahu. Ya, Justru terancam yang punah di sana gitu. yang berkembang adalah bahasa Bugis. Ya, jadi kasus yang ada di Toli-Toli kurang lebih hampir sama dengan kasus yang ada di etnik Dampal yang merupakan apa namanya tempat lahir Bupati Kabupaten Toli-Toli. Ya seperti itu, Prof. Ya. Nah, Saya kira-kira, tambahkan sedikit Pak Tamrin, ada yang saya ya, lupa. ya silakan Pak Muhtar. Ketika saya ngomong dengan kepala suku, ya Pak Ibrahim Sauda, beliau katakan bahasa Toli-Toli semakin lama semakin berkurang penuturnya, ya sehingga endanger. Salah satunya adalah sikap bahasa. Di kalangan anak muda, kalau misalnya dari suku dari suku Bugis, mereka bangga berbahasa Bugis. Siapapun ada di situ. Tapi ciri-ciri orang Toli-Toli, anak mudanya, ya mereka menganggap bahasa Toli-Toli itu bahasa kuno, bahasa daerah kuno. Mereka bangga kalau bahasa yang ya bahasa Bugis walaupun bahasa daerah karena secara ekonomi, secara politik Bugis kan maju. Mereka lebih bangga. Nah, kemudian sikap bahasa di sini adalah ketika mereka ngomong bahasa Toli-Toli yang bisa berbahasa Toli-Toli di Binontoan kan cuma berapa desa itu. Iya, Tinggal betul, berapa betul. desa itu Iya, karena terisolir. Ketika mereka bahasa Toli-Toli, lalu ada orang lain di sekitarnya yang bukan bukan orang Toli-Toli, tidak mengerti bahasa, mereka langsung language switch, ya. Apa namanya? Alih kode. Ya, biasa juga campur kode, code mixing atau mereka language switch ke bahasa Indonesia karena mereka takut eh, yang tidak mengerti bahasanya tersinggung nanti apa yang mereka bicara. Karena itu dia bilang, kepala suku bilang, rata-rata sikap bahasa anak muda di Toli-Toli begitu. Beda dengan suku Bol, ya, dari mereka tetap berbahasa Bol walaupun ada orang di sekitarnya tidak mengerti bahasa Bol. Tapi suku Toli-Toli mereka langsung switch, ya, language switch ke bahasa Indonesia. Jangan sampai tersinggung. Ya. Begitu menurut kepala sukunya bilang. Terima kasih. iya. Kembali. Pak Tamrin, Muhtar, mohon ya izin silakan Pak. Bapak ini. Sekarang Ada kan mungkin sudah yang mau di, pukul 11 sampai 11.18. ya. Untuk kelengkapan administrasi itu Prof harus memaparkan satu topik lagi selama 2 Oh, jam. ya. Mungkin langsung saja dipersilakan ke Prof untuk lanjut pemaparan materinya Pak Tamrin. Iya, baik. Terima kasih Bu Fatina. Iya, Prof. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Fatina, masih ada mungkin materi yang akan dilanjutkan. Untuk memanfaatkan waktu kepada Prof, kami silakan. Ya, baik. Sebenarnya ya karena harus pemaparan. Ini lebih asik sebenarnya kalau kita diskusi begini. Saya senang sekali kita bisa berbagi ya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan ya seperti yang disampaikan tadi Bu Tina, saya percepat saja ya beberapa hal ya tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan family language policy ini ya. Lalu nanti kita diskusi ya. Saya mudah bisa kalau selesai jam 12 Bu Patina karena saya harus ke kampus ini, saya masih di rumah ya. Ya. Jadi mungkin nanti selesai jam 12 atau setengah satu lah mungkin. Bisa ya? Halo? Ya? Ya. Baik, saya lanjutkan Ya, sedikit ya. halo, Ya. Bu Fatina, halo Bu Fatina, ada yang mau disampaikan? Oh iya, tadi masih Ya, termute ya. Ya. Prof mohon izin untuk kelengkapan administrasi, mungkin Prof
harus menyajikan 2 jam full itu, tapi nanti disesuaikan Prof. Kalau misalnya Ya. Prof perjalanan ke kampus, Mm-mm. nanti sesi diskusinya sambil jalan saja kalau boleh Prof. Mm-mm. Karena kan sudah tidak menampilkan itu, sudah tidak Ya. bisa berpindah menggunakan ponsel Prof, tidak harus pakai laptop. Ya. Ya, baik Prof, Baik. silakan Prof. Ya. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Ini kan soal konsep saja. Nanti kita coba perluas di diskusi ya. eh Kita sampai tadi pada strategi penguatan FLP dalam upaya penataran bahasa ya. Jadi FLP tidak hanya untuk analisis, tapi juga dapat menjadi strategi pemberdayaan keluarga ya. Nah, berikut strategi yang dapat diperkuat dalam penelitian adalah penguatan ideologi bahasa ibu. Jadi memang yang perlu barangkali itu adalah bagaimana menanamkan kebanggaan identitas etnik ya, sebuah etnik. Tadi Pak Mutar sudah orang tuli-tuli lebih bangga sebagai orang Bugis daripada orang tuli-tuli. Apa sebabnya? Karena tadi faktor dominan. Orang Bugis lebih dominan dari segi ekonomi, Secara dari segi ekonomi, politik, politik, dari segi ekonomi, jumlah ekonomi. penutur juga barangkali. Nah, itu kan. Penutup. Jadi itu salah satu faktor ya. Tapi bagaimanapun juga ya, kita harus menanamkan bahwa bagaimanapun kelompok kecil kelompok kita ya, itulah yang merupakan kebanggaan kita misalnya ya. Ah, menghubungkan bahasa dengan nilai budaya, adat upacara dan sebagainya. Itu juga penting ya. Saya baca salah sumber bahasa Kaili itu masih intens digunakan untuk acara-acara upacara, upacara adat dan sebagainya ya. Ya, betul, Itu betul, salah satu faktor juga untuk bisa betul. menguatkan ya ideologi ya pendukung bahasa itu. Kalau masih tak digunakan upacara adat dan sebagainya itu mendukung itu. Menyediakan narasi positif tentang bahasa ibu sesuai aset budaya. Dulu ya eh, eh, orang-orang tua itu suka mendongeng kepada anak-anak Ya, dengan dongeng-dongeng bahasa lokal. bahasa lokal. Sekarang hampir tidak ada lagi orang tua yang bisa mendongeng ya. Tergantikan oleh gadget, Gadget. ya, gadget, HP dan sebagainya. Tapi yang dia lihat itu adalah cerita-cerita di negara anta beranta, ya, tidak lagi berbasis pada budaya setempat, ya. Eh, Kami dulu waktu kecil masih sering mendengar cerita Abu Nawas, ya, lucu tapi ada nilai yang bisa ditangkap di situ, ya. Jadi itu penting ya. Jadi saya kira dengan hasil penelitian nanti itu bagaimana bisa didesain sedemikian rupa sehingga memang nilai-nilai budaya yang dulu tetap ada bisa kita bangkitkan kembali kepada keluarga ya. Tentu nanti bagaimana implementasinya itu yang paling penting. Karena penelitian kan intinya hanya menghasilkan rekomendasi ya. Tapi nanti bagaimana kita bisa apa namanya mengimplementasikan hasil ya dari penelitian itu. Yang berkaitan dengan strategi manajemen bahasa dalam keluarga, berbasis peran dan institusi misalnya ya. Nah, ada istilah ya, one parent one language ya. Ini bisa saja dibagi seperti itu. Tapi ini kalau saya baca konsep ini menarik. Karena anak tumbuh bukan menjadi monolingual, tapi menjadi bilingual. Bilingual. Artinya apa? Semua bahasa bisa digunakan. Katakanlah kalau misalnya ayah menggunakan bahasa Indonesia, ibu menggunakan bahasa lokal atau sebaliknya, ya kan? Kan bisa seperti itu, ya. Ada apa namanya home language only, bahasa ibu digunakan hanya di rumah, ya, hanya bisa digunakan di rumah misalnya, tapi di teman beberapa tempat lain, ya. Kemudian situasi pemakaian bahasa, ini juga penting, ya. Bahasa daerah dipakai pada saat berbicara dengan kakek nenek. Kakek nenek ini itu punya andil sebenarnya, ya. Tetapi sekarang berbalik, justru nenek belajar kepada cucu tentang bahasa Indonesia. Padahal yang diharapkan itu kakek nenek mengajarkan bahasa lokal kepada anak-anak. Nah, itu ya. Itu sebagai salah satu strategi, ya. Kemudian ada strategi berdasarkan input linguistik misalnya ya. Itu bisa penekanannya pada pemberian paparan bahasa yang cukup ya.
dalam bentuk percakapan, ya, dalam percakapan-percakapan di rumah, bercakap dengan anak-anak, ya, atau dengan cerita-cerita, ya, membaca buku, ya. Kalau ada buku-buku, nah ini kan persoalan sekarang, buku-buku yang dibuat dalam bahasa lokal mungkin terbatas, ya, mungkin susah, ya. Kemudian bernyanyi, bermain nyanyian-nyanyian lokal misalnya, ya. Nah, ini sekarang ada peluang untuk mengembangkan nyanyian lokal dengan adanya media misalnya, ya, lewat YouTube, lewat apa, ya. Tetapi saya perhatikan anak-anak sudah tidak suka lagi lagu-lagu Bugis, ya. Nah, Pak Mutar mungkin masih biasa dengar lagu-lagu Bugis misalnya, Iya. Jancim Taroe. Itu, Menyanyikan. turun udah nih. Oh, Sedih juta telur ratu. Itu lagu-lagu Bugis itu. Sekarang ada di YouTube. Jadi saya ya, sekarang kalau mau tidur-tidur, ya, kadang buka YouTube cari lagu-lagu dulu itu karena karaoke. apa namanya, teksnya juga bagus, liriknya, ya, dibanding dengan sekarang. Tapi karena anak tidak pernah dengar, pasti mereka tidak suka. Apa itu? Ya, lagu apa itu, ya? Kita dulu memang terbiasa, ya. Uh, Begitu juga dengan strategi koreksi dan pemodelan bahasa, ya. Orang itu menggunakan strategi recasting, ya, yaitu mengulang kalimat anak dalam bentuk yang benar. Jangan dimarahi, jangan salah. Kamu berbicara salah, ini tidak benar ini. Ya, tapi kita bimbing ke bentuk yang benar, ya. Nah, strategi ini tentu bisa mempertahankan motivasi dan membangun rasa percaya diri anak dalam berkomunikasi. Karena dalam bahasa sebenarnya itu yang membuat orang tadi menarik, Pak Mutar, kalau anak-anak itu 3 bulan bisa kuasai bahasa Inggris luar biasa itu, Hmm. ya. Tapi kalau orang tua butuh waktu, mengapa? 3 tahun Karena baru tahu. karena anak-anak itu apa yang dia hadapi fokus dia, tidak banyak pikiran. Kalau sementara kuliah baru mau belajar, mana dia pikir tugasnya, mana mau pikir yang lain dan sebagainya, pasti pikirannya terbagi, ya. Tapi kalau anak-anak, kalau dia kerjakan sesuatu, fokus cepat. Dan memang, ya, secara teori katakan kemampuan anak memperoleh bahasa pada umur-umur awal itu bisa menguasai bahasa lebih dari satu dalam waktu yang apa namanya tidak begitu lama, ya. Jadi asal jangan apa namanya bahasa Jerman, karena saya pernah baca anekdot, ya, bahasa yang paling sulit di dunia ini adalah bahasa Jerman, karena bahasa Inggris kalau bisa dikuasai dalam waktu 30 jam, bahasa Jerman itu harus 30 tahun, ya, sehingga dia katakan itu, jadi bahasa Jerman ini, ya, dia samakan saja dengan bahasa mati, karena hanya orang mati yang bisa mempelajari, ya. Itu hanya sekedar anekdot saja. Iya. Ah, Kemudian strategi kolaborasi lingkungan sosial, ya. Keluarga memperluas ruang penggunaan bahasa melalui mengajak anak berinteraksi dengan penutur bahasa ibu di lingkungan sosial. Ya, tadi Pak Firman, ya, justru anak belajar sendiri di lingkungan sosial. Tapi akan lebih bagus kalau orang tua yang mempelopori, orang tua yang mengajak, ya, bagaimana berinteraksi. Karena salah satu domain bahasa ibu itu adalah tetangga. Makanya domain keluarga, tetangga, dan domain-domain sosial lainnya itu bisa dimanfaatkan, ya, untuk anak-anak bisa apa namanya memperoleh bahasa ibunya dengan baik, ya. Kalau ini mengikuti kelas budaya atau komunikasi budaya, ini juga salah satu. Kemudian membangun koneksi dengan sekolah yang mendukung multilingualisme. Saya tidak tahu di Indonesia, adakah sekolah yang mendukung multilingualisme? Ya, jadi mestinya sekolah itu, ya, saya tidak tahu di pesantren. Kebijakan bahasa di Ah, pesantren itu, di ya, pesantren. mungkin pesantren, ya, Multilingual. ya. Multilingual. Jadi Pesantren. mereka ada waktu belajar bahasa Arab, Bahasa. ada waktu belajar bahasa Inggris, ya, sehingga, ya, mereka memperoleh kemampuan bilingual mereka itu kalau sudah keluar dari pesantren, ya. Jadi apa namanya, tetapi seandainya ada pesantren-pesantren yang berbasis pada budaya atau bahasa lokal tertentu, jangan cuma bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi bahasa lokal juga, kan bahasa Indonesia mereka sudah punya. Ya, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, tapi dia orang Bugis tidak tahu bahasa Bugis. Nah, coba mengapa tidak tidak dimodel itu, ya? Kan harus dimodel sebab kalau tidak orang tidak mau, ya. Jadi
Itu salah satu apa namanya cara ya. Nah, berikut peran kakek nenek juga dalam transmisi jangan diabaikan ya. Nah, tadi sudah dikatakan dulu nenek berbicara kepada cucu bahasa Bugis, tapi sekarang terbalik. Justru nenek belajar kepada cucu bahasa Indonesia. Oh, terbalik ya. Jadi ini bisa dikembalikan ini, diputar lagi ini ya bahwa nenek harus tetap menjalankan perannya ya sebagai Transmisi. pelatih, sebagai pendiri bahasa lokal terhadap cucu ya. Nah, begitu juga dengan interaksi antar generasi sebagai instrumen pemertahanan ya. Nah, itu tadi masih lanjutan dari yang pertama ya. Nah, eh ini sedikit, ini juga menarik diskusikan sedikit tentang model analisis ya, tentang FLP ya. Jadi untuk memperoleh FLP dalam penelitian pengetahuan bahasa dapat menggunakan pendekatan berstruktur misalnya ya. Untuk analisis ideologi bahasa dalam keluarga, bisa persepsi bahasa sebagai simbol identitas. Kita analisis bagaimana persepsi keluarga terhadap simbol identitas. Ya, jadi nanti mungkin kita bisa berwawancara atau apa dengan apa namanya para orang tua ya untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka. Ya, apakah betul mereka merasa bangga dengan bahasa ya sebagai identitas itu? Jangan terjadi seperti tadi yang di Toli-Toli lebih bangga dengan bahasa Bugis, di Kendari lebih bangga dengan bahasa Bugis kan? Itu mestinya ya dilihat. Karena dengan cara itu nanti kita akan apa melakukan semacam apa ya reposisi kembali untuk memperbaiki itu ya. Karena boleh jadi mereka memang seperti itu ya. Sikap bahasa nasional asing. Nah, bagaimana sikapnya? Sikap terhadap bahasa nasional sudah tidak diragukan. Apa faktanya? Karena dia mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anaknya tidak pernah diragukan. Tapi mengapa bukan dengan bahasa daerah? Karena mungkin pandangan-pandangan itu tadi dianggap tidak dominan, dianggap tradisional, dianggap kuno dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Ya, jadi nanti lewat apa namanya hasil eh, pengumpulan data misalnya kalau sudah dalam penelitian itu bisa semua dianalisis ya. Nah, begitu juga dengan nilai prestise dan stigma sosial. Ya, jadi bahasa itu punya nilai namanya prestise. Ya, prestisenya. Ya, jadi kalau di Indonesia itu, ya, ragam bahasa yang paling prestisius adalah ragam Jakarta, bukan ragam standar. Ya, jadi makanya laku gue lo, ya. Nah, ya mirip-mirip Betawi, tapi ternyata bahasa Betawi berbeda dengan bahasa Jakarta katanya ya, dialek Jakarta berbeda ya. Kebetulan saya pernah bimbing orang Betawi ya, pemertahanan bahasa Betawi. Oh, ini ada yang menarik. Ketika dia mau menulis tesis tentang pemertahanan bahasa Betawi, saya apa menantang. Saya tidak percaya bahasa Betawi bisa bertahan di tengah-tengah megapolitan kota Jakarta. Tapi maksudnya katakan tidak Pak, bertahan. Saya ini ketua apa? Perkumpulan Masyarakat Betawi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Betulkah? Sebenarnya kalau memang fenomena yang seperti itu silakan. Ya. Ya, jadi ternyata ya orang-orang Betawi, kelompok-kelompok Betawi di Jakarta itu ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang ya tetap berusaha bagaimana identitas kebetawiannya ini tetap bertahan. Ya, makanya mereka pada acara-acara ya, apalagi namanya itu yang bodeka itu, ada palang pintu, ada ondel-ondel, ada apa ya, itu mereka pertahankan. Karena ketika mengenai itu saya katakan, kalau hanya melihat faktor sosial saja, ya pemertahanan bahasa Betawi, ya boleh, tapi tolak dulu hasil penelitian saya karena saya meneliti faktor sosial. Tapi ada temuan saya, salah satu faktor yang membuat bahasa bisa bertahan adalah faktor budaya di tempat penelitian saya. Ternyata hasil temuannya juga memang seperti itu, bahwa budaya Betawi bisa bertahan di tengah-tengah kota Jakarta karena memang mereka sangat kuat dengan concern dengan budaya Betawinya. Tadi katakan itu yang membedakan kami dengan orang-orang yang ada di Jakarta ini ya. Nah itu. Kemudian berkaitan dengan perencanaan dan strategi, apa keluarga menggunakan metode one parent one language? Ya, itu juga satu strategi. Nah, apakah ada jadwal, aturan atau media untuk bahasa lokal? Ada aturan-aturan yang dibuat, ya, kapan dan pada waktu apa Anu, menggunakan bahasa-bahasa eh, tertentu. Ya. Kemudian, dari anu kau pergi ketemu ulang Hidayat ya.
Tanya. Analisis praktik Ada bahasa hilang aktif. foto Nah, anu. perlu ada observasi, interaksi natural, observasi secara natural kita mengamati, ya. Saya menyadari bahwa penelitian yang kami lakukan memang observasi, tapi tidak mengamati interaksi secara natural. Yang paling bagus kalau kita melihat, betulkah mereka ketika berbicara dengan anaknya menggunakan bahasa lokal? Kita hanya tanya, kalau Anda berbicara dengan anak pakai bahasa apa? Dia jawab saja, ya. Dan jawaban itu biasanya, apalagi kalau soal sikap, kalau sikap itu tidak bisa dipercaya persis sama dengan perilaku. Boleh saja dia mengaku, tapi perilakunya tidak seperti itu. Kalau soal sikap. Makanya yang penting adalah observasi interaksi yang sifatnya natural. Betul-betul kita melihat, kita menyaksikan. Kalau perlu ada rekaman, ya ada dokumentasi bahwa memang betul seperti itu kenyataannya, ya. Nah, jadi apa namanya? Kami menyadari bahwa laporan-laporan pengambilan data yang sifatnya hanya mengukur sikap, hanya mengukur hasil wawancara tanpa mengamati secara apa namanya? Secara natural, secara fakta, ya, itu belum bisa menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, ya. Tapi dengan model ini itu apa yang diharapkan itu bisa diperoleh. Dokumentasi percakapan antar generasi, ya, itu juga bisa dilakukan, dan pengukuran kemampuan bagaimana kemampuan mereka berbicara bahasa ibu, ya, karena itu akan kelihatan nanti dari penguasaan. Mungkin bisa, tapi apakah hanya mereka pasif atau mereka aktif atau bagaimana? Nah, itu sangat bergantung pada kemampuan anak. Nah, kalau pendekatan yang bisa digunakan, bisa pendekatan mixed method, ya, kualitatif, ya, menggali narasi-narasi tentang ideologi, motivasi, dan pengalaman keluarga. Dengan kuantitatif juga boleh, mengukur frekuensi penggunaan bahasa dan kemampuan linguistik. Nah, ini sudah biasa dipakai ini, ya, meskipun, ya, penelitian-penelitian kuantitatif sebenarnya tidak begitu kuat kalau tidak didasari atas penelitian-penelitian sifatnya kualitatif, ya, karena dengan angka-angka, ya, itu dengan mudah, ya, bisa memberikan gambaran, tapi apakah betul secara fakta seperti itu, ya. Contoh, ya, misalnya untuk data, pengumpulan data, kemampuan bahasa bisa melakukan tes, ya. Jadi kita bisa melihat fungsi untuk mengukur outcome, kemudian praktik, observasi, interaksi, bisa rekaman. Fungsinya kita bisa melihat penggunaan bahasa secara aktual, ideologi, wawancara mendalam, serta interrogafi, fungsi mengatur motivasi keluarga, ya. Analisis mikro makro, ya. Tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal keluarga, tapi juga sistem pendidikan. Ini kita bisa lihat secara umum tadi. Kita sudah banyak bicarakan bahwa kelihatannya sistem pendidikan tidak banyak berpihak pada penguatan bahasa lokal. Paling tidak sekolah ada yang mengajarkan muatan lokal. Tapi ingat, tidak ada jaminan bahasa yang diajarkan di sekolah bisa bertahan. Ya kan? Makanya tadi domain keluarga menjadi penting. Bahasa bertahan karena digunakan dalam ranah keluarga. Ya, jadi makanya secara makro kita bisa melihat, ya, kalau ada dukungan faktor pendidikan itu, ya, bisa, ya. Status politik bahasa, ya, status politik bahasa juga menjadi penting, ya. Bagaimana bahasa lokal ini memang betul-betul bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai kebanggaan, ya, sebagai ideologi bagi kelompok-kelompok tertentu, ya. Pengaruh globalisasi juga, ya. Memang jangan kita selalu beranggapan bahwa globalisasi akan menggusur semuanya. Tapi kita harus melawan globalisasi itu. Kalau bisa bertanding dengan globalisasi. Tidak apa-apa. Misalnya tadi linguistic landscape. Tulis bahasa Jepangnya, tulis bahasa Inggrisnya, tulis juga bahasa Kailinya misalnya. Kalau di Kaili, ya, buat landscape linguistik, ya. Tapi akan jauh lebih bagus tadi, ya, kalau secara politik, kebahasaan, ada penekanan dari pemerintah. Seperti tadi di Dubai itu ada aturan pemerintah. Boleh pakai bahasa lain, tapi harus bahasa Arab yang utama. Nah, kita di Indonesia berani mengatakan seperti itu, ya. Nah, ini saya dulu hadir seminar bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta itu, di Hotel Bundaran HI. Yang banyak didiskusikan tentang penggunaan nama-nama
bahasa Inggris ya, bahasa asing di hotel. Saya pulang ke Makassar, saya teliti itu, ya, karena sekian lama dibicarakan tidak akan selesai-selesai. Nah, lalu di mana perhatian pemerintah ya? Ini Pak Muhtar mungkin bisa merancang model ya. Ya, bagaimana kita mendahulukan sikap nasionalisme kita ya dibanding dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh global yang seolah-olah kita tidak berdaya menghadapinya. Tidak harus seperti itu. Harus dilawan itu globalisasi ya. Nah, kemudian akses media juga ya. Nah, media sekarang bahkan sebenarnya kalau media bisa digunakan ya. Saya kemarin pengajian masyarakat di Parepare dan di Baru itu kalau bisa guru-guru bahasa karena ada mata pelajaran bahasa daerah, bahasa lokal ya. Kalau bisa gunakan media itu buat YouTube dalam bahasa Bugis, buat video, buat TikTok dalam bahasa Bugis ya. Nah, itu kan bisa menarik perhatian anak-anak itu ya. Kalau belajar bahasa daerah ya, hanya materinya menulis lontara, membaca, bagaimana anakmu tertarik? Pasti anak mengantuk itu. Tapi coba kalau buatkan video, buatkan YouTube dan sebagainya, ya. Ah, strategi ini saya sudah terapkan, ya. Ketika saya mengajar bahasa Indonesia di Korea itu di Hankook, kan intinya mereka itu dia ingin belajar budaya Indonesia. Nah, bagaimana caranya saya membantu mereka untuk memahami budaya Indonesia? Itu topik satu, ya, budaya pernikahan. Mengapa budaya pernikahan? Karena saya meneliti di sana. Salah satu pertanyaan, anak muda mereka itu ya rata-rata kalau ditanya, ya, ada rencana menikah? Oh, kami tidak mau menikah. Mengapa tidak menikah? Oh, menikah itu beban. Mengapa beban? Dia bilang, kalau kami menikah, lama-lama punya anak. Anak itu ya mau dibiayai, mau sekolah, mau jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Terlalu panjang pikiran mereka ini. Ya, kalau kita kan tidak pernah pikirkan itu. kalau mau menikah. Nah, akhirnya di kelas saya pilih satu topik. Ternyata ada filmnya, Wampanai. Saya putarkan Wampanai. Wah, ternyata dia lihat. Ya, dia ikuti Wampanai. Sudah ditonton? Saya bilang silakan. Ini dalam mata kuliah berbicara. Silakan ya berbicara apa yang Anda tangkap, apa yang Anda peroleh dalam film ini. Wah, mereka berlomba ya. Tapi ada pernyataan yang menarik. Wah, ternyata perkawinan Indonesia kejam. Perkawinan Indonesia kejam. Ya. Tadi saya katakan, meskipun kejam, tapi tidak ada orang Indonesia yang tidak mau menikah seperti kamu. Nah, mengapa dia katakan kejam? Karena dia lihat itu uang panai, ya, banyak, beratus-ratus juta dan sebagainya, ya. Nah, sudah itu, saya lagi minta kamu coba bercerita, ya, bagaimana sistem pernikahan di Korea. Dia bilang di Korea, kalau orang mau nikah yang penting suka sama suka, ya, tidak ada mempelai. Laki-laki hanya menyiapkan apartemen, perempuan mengisi mobilnya. Saya tanya berapa harga apartemen? Wah, kalau di Indonesia kan mungkin 1 miliar sampai 10 miliar. Saya katakan itu lebih kejam, ya. Jadi dalam proses pembelajaran sebenarnya, ya, media itu sangat membantu, ya, terutama untuk bahasa lokal, ya. Berikut berkaitan dengan triangulation data, ya, itu bisa kita lihat data dari orang tua, data dari anak, dari kakak nenek, data dari lingkungan sekitar juga bisa. Penggunaan teknologi juga membantu, ya. Ada penguatan FLP dapat dilakukan dengan memanfaatkan ya, ada rekaman video interaksi keluarga, itu bisa itu. Ada aplikasi kebahasaan, media sosial, rekam video percakapan harian. Jadi teknologi dapat memberikan bukti praksis ya yang lebih nyata daripada laporan verbal saja. Penguatan motivasi. Tantangan, saya pindah. Ini yang terakhir ya. Tidak lama lagi. Sedikit saja mengenai kerangka FLP sebagai alat analisis peran keluarga dalam pemerintahan bahasa. Ini materi kedua yang dikirim oleh Ibu Fatina ya. Jadi
Untuk menganalisis peran keluarga dalam pertahanan bahasa ibu, FPU digunakan melalui langkah-langkah berikut. Menelusuri akar ideologi bahasa keluarga. Ya. Jadi apa yang dilakukan peneliti harus bagaimana orang tua memperoleh ideologi bahasa mereka. Perlu pengalaman masa kecil bisa dilihat. Ya, apakah mereka memang sejak kecil dia memperoleh bahasa ibu? Ya, dari sisi pendidikan misalnya. Ya, apakah juga dia memperoleh ya lewat pendidikan atau jangan-jangan migrasi? Penelitian FLP di luar negeri itu kalau kita lihat dari sejumlah artikel saya baca, itu memang fokus mereka pada kaum imigrasi. Karena rata-rata imigrasi itu ketika berada di tempat yang baru, ya, itu mereka untuk pemerhatian bahasa ibunya kadang sulit. Karena eh, mungkin di lingkungan keluarga masih menggunakan, tapi lingkungan sekitar mereka pasti tidak menggunakan itu. Di lingkungan sosial mereka tidak menggunakan bahasa ibunya, ya, sehingga ada peluang besar mereka tidak akan lagi mengembangkan bahasa ibunya dan akan beralih ke bahasa lain, ya. Nah, apakah ada konflik ideologi? Bahasa ibu dianggap penting, tetapi sekolah menuntut bahasa nasional. Ini mungkin terjadi pada kita sekarang, ya, karena memang bahasa ibu dianggap penting, perlu dilestarikan, ya. Tapi bagaimana, ya, lingkungan pendidikan mendukung itu? Sebenarnya tidak, ya. Mestinya ada peluang-peluang yang diberikan. Bagaimana bahasa ibu ini bisa diberi peluang untuk digunakan atau difungsikan pada lembaga-lembaga pendidikan. Ya, misalnya adakah model, ya, yang bisa berterima kalau merancang model pembelajaran bilingual misalnya, ya, atau kalau tidak memberi penghargaan ke bahasa-bahasa lokal, ya, di mana anak-anak pada lingkungan tersebut memang pada umumnya masih menguasai bahasa lokalnya, ya, jadikanlah bahasa lokal itu sebagai bahasa pendamping bahasa Indonesia pada kelas-kelas awal misalnya. Itu salah satu strategi, ya. Kemudian apa alasan keluarga? Ya, ingin atau tidak ingin mempertahankan bahasa ibu? Ada, tadi sudah terungkap. Ada yang mengatakan, untuk apa anak saya belajar bahasa bahasa Bugis? Di mana mau digunakan? Apa manfaatnya? Apa nilai ekonominya dan sebagainya? Nah, itu kan juga bisa menjadi pertimbangan yang perlu kita tahu dari para orang tua. Pasti mereka punya persepsi pandangan yang berbeda-beda. Nah, menganalisis keputusan dan strategi dalam manajemen bahasa misalnya. Di sini peneliti dapat melihat apakah keluarga membuat aturan eksplisit mengenai bahasa. Ada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan bahwa ketika berada di rumah harus gunakan bahasa ini. Ya, apakah strategi itu konsisten dijalankan? Biasa, ya, ada aturan kita buat, tapi kebiasaan kita tidak konsisten. Bagaimana orang tua mengontrol atau menegosiasikan peranan bahasa ibu? Ya, tentu, ya, dalam hal ini berkaitan tadi dengan penggunaan bahasa anak yang begitu belum lancar dan sebagainya, tentu orang tua harus tetap membimbing, tetap mengontrol, mengarahkan, ya, untuk penggunaan bentuk bahasa yang baik, ya. Nah, apakah tersedia sumber daya bahasa? Nah, ini juga mengenai buku misalnya, ya. Buku-buku yang berbahasa lokal, berbahasa daerah, ya. Ini saya kira mungkin terbatas, mungkin kurang. Sama tadi dengan lagu-lagu dan media, ya. Berikut, mengamati praktik bahasa sehari-hari. Diarahkan pada interaksi aktual orang tua anak. Jadi tidak sekedar hanya bertanya, apakah menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah kalau bicara dengan anak. Tapi kita melihat interaksinya secara aktual, mengamati secara langsung. Apakah betul interaksi yang terjadi pada mereka itu memang menggunakan bahasa bahasa lokal dan sebagainya, ya. Kemudian antar saudara misalnya, ya, bagaimana kalau dia berbicara dengan saudara, ya. Karena kemungkinan kalau dia berinteraksi dengan orang tua menggunakan bahasa ibu, tapi dengan saudara menggunakan bahasa lain, boleh jadi seperti itu, ya. Dalam aktivitas informal misalnya, dalam keadaan bermain, makan, bekerja, dan lain sebagainya. Tentu berbeda dalam aktivitas yang sifatnya formal, ya. Nah, di sini tampak apakah bahasa ibu benar-benar digunakan atau hanya menjadi simbol. Melihat faktor eksternal yang mempengaruhi, ya. Kerangka FLP mengakui bahwa keluarga tidak hidup dalam ruang kosong. Ada faktor eksternal yang perlu dianalisis,
yaitu kebijakan bahasa nasional. Ya, seperti apa kebijakan bahasa nasional? Bahasa pengantar di sekolah, media digital, lingkungan sosial tetangga, taman sekolah, status ekonomi keluarga, dan migrasi. Ini tadi sudah disinggung ya di depan berkaitan dengan hal-hal ini ya, kebijakan bahasa pengantar sekolah, media digital, lingkungan sosial, dan status ekonomi keluarga. Berikut. Penerapan analisis FLP dalam pemutaran bahasa ibu. Ideologi. Keluarga percaya bahasa ibu adalah bagian dari, kalau kita orang Bugis, ciri. Jadi kalau ada ideologi seperti itu, ya, itu tidak betul kemungkinan bahwa akan timbul kesadaran yang kuat, ya, harga diri atau identitas etnis, ya. Bagaimanapun juga, saya kira Pak Muhtar meskipun di Palu tidak pernah mau mengaku sebagai orang tuli-tuli. Pasti tetap orang Bugis, ya. Itu ya, karena ada siri, ya. Kita kan ada konsep ya, apa itu? Siri Napace, ya. Konsep siri Napace. Manajemen ya. Keluarga menetapkan aturan bahwa di rumah hanya boleh menggunakan bahasa ibu. Ya, orang tua sengaja membeli buku, cerita, dan sebagainya. Nah, apakah ada hal-hal seperti itu? Ya, yang memang sudah direncanakan dan dipraktekkan. Nah, itu perlu dilihat. Kemudian, berkaitan dengan percakapan sehari antara anak dan orang tua, selalu menggunakan bahasa ibu. Ya, anak menggunakan bahasa ibu saat berbicara dengan nenek, jangan dengan nenek, dengan ibu, dengan saudara, dengan siapa, itu kita bisa mengerti semua. Nah, hasilnya bahasa ibu tetap dikuasai anak meskipun sekolah memakai bahasa nasional. Yang berikut, mengenai kekuatan FLP dalam analisis pertama bahasa, menjelaskan dinamika internal keluarga. Karena keluarga adalah tempat bahasa diwariskannya pertama kali. Ya, jadi itu menjadi benteng utama adalah keluarga. Memberikan gambaran realistik, tidak hanya mengandalkan deklarasi orang tua, tetapi melihat praktek nyata. Tidak hanya membuat pernyataan-pernyataan, tapi juga praktek yang sesungguhnya. Menghubungkan antara teori dan praktek, ya, yaitu memadukan antara ideologi, kebijakan mikro, dan interaksi linguistik. Kemudian kekuatannya berguna untuk intervensi. Jadi hasil analisis FLP bisa dipakai untuk memberi rekomendasi penggunaan bahasa ibu dalam keluarga. Berikut FLP dalam analisis pemetaan bahasa memberi keunggulan konseptual dan mitologis yang tidak dimiliki oleh pendekatan lain. Ya, jadi FLP memusatkan analisis pada domain transmisi antar generasi, memungkinkan peneliti mengidentifikasi apakah orang tua masih mengajarkan bahasa ibu kepada anaknya, bagaimana intensitas penggunaan di rumah, bagaimana sikap orang tua memengaruhi pilihan bahasa anak. Hal ini menjadikan FLP sangat relevan dalam memahami continuity dan substance dalam pewarisan bahasa. Yang kedua, tentang FLP menghubungkan ideologi bahasa dengan praktik nyata. Kekuatan FLP terletak pada kemampuannya menjembatani keyakinan keluarga dan perilaku kebahasaan sehari-hari. Juga dapat membantu menjawab pertanyaan penting, mengapa sebagian keluarga yang bangga dengan bahasa ibu tetap tidak menurunkannya kepada anak. Jadi boleh kalau ditanya bangga dengan bahasa Bugis, ya, tapi mengapa mereka tidak mewariskannya? Itu bisa saja terjadi. Mengintegrasikan tiga dimensi analisis. Ya. Ketiga komponen tersebut, ideologi bahasa, praktik bahasa, dan manajemen bahasa, kekuatan kerangka ini adalah mampu melihat pengertian bahasa tidak hanya sebagai fenomena linguistik, tapi juga fenomena sosial. Itu juga tadi sudah dilihat berkaitan dengan fenomena sosial, ya. Orang tuli-tuli lebih bangga dengan bahasa Bugis, orang Tenggara juga seperti itu, ya. Kemudian aspek psikologis, ya. Karena aspek psikologis mereka merasa, ya, malu. Anak mulai sekarang kalau ditanya mengapa tidak menggunakan bahasa daerah, paling tidak jawabnya malu, gengsi, kuno, ya. Nah, itu harus diperbaiki ya, secara psikologis, ya. Nah, begitu juga dengan secara politis dalam ruang domestik, ya. Kemudian FLP memperlihatkan dampak agen sosial mikro.
ya. Nah, ini juga penting, ya. Yang menyoroti orang tua sebagai policy maker. Memang orang tua yang harus menentukan, ya, apa yang harus, bahasa apa yang harus diberikan kepada anak, ya, diperoleh sejak awal. Nah, anak sebagai language negotiator, ya. Nah, jadi bagaimana anak bisa diajak, ya, untuk bisa memilih dan menggunakan bahasa lokal itu. Begitu dengan kakek nenek sebagai heritage transmitter. Berikut, FLP sensitif terhadap dinamika multibahasa dan migrasi. Dalam konteks globalisasi, banyak keluarga hidup di lingkungan multibahasa dan diaspora. FLP menawarkan kerangka untuk menganalisis bagaimana keluarga menyusun prioritas bahasa ibu, ya, bahasa nasional dan bahasa global. Jadi bahasa ibu memang untuk di rumah, bahasa nasional juga bisa dikuasai secara umum, begitu juga dengan bahasa global. Strategi OPOL juga bisa. Yang terakhir, tentang FLP memberikan ruang untuk intervensi dan revitalisasi. Ya. Karena FLP mengungkap faktor internal keluarga yang mengaruhi keberlanjutan bahasa, kerangka ini dapat digunakan merancang program revitalisasi yang berbasis rumah tangga. Menurut saya, berdasarkan apa namanya, pengalaman saya, penelitian-penelitian terdahulu, ya, memang kita selalu membuat rancangan revitalisasi lebih bersifat makro sebenarnya, lebih bersifat lebih luas. Padahal ternyata, ya, dengan konsep ini memang harusnya kita mulai dari rumah tangga, basisnya rumah tangga. Karena bagaimanapun juga, ya, kalau bahasa ibu tetap masih digunakan sebagai komunikasi utama dalam keluarga, itu sudah satu jaminan bahwa bahasa itu masih tetap digunakan stabil. Dapat menjadi acuan bagi sekolah, lembaga budaya dan pemerintah daerah, ya. Kemudian memberikan panduan praktis melalui strategi seperti input linguistik kaya, pembelajaran-pembelajaran berbasis budaya, dan penguatan identitas. Saya kira inilah barangkali konsep-konsep yang cukup sederhana, ya, yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini, dan paling menarik, ya, kalau kita bisa berbagi, ya, berdiskusi, ya, berdasarkan topik-topik ini, ya. Saya kira itu saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Silakan, Terima kasih, Pak Prof. Tamrin. Baik, terima kasih, Prof. Sebelum saya memberikan kesempatan ke yang lain, saya kembalikan ke Ibu Fatinah. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan calon disertasi Ibu Fatinah terhadap Prof. Lukman? Bagaimana, Terima Bu kasih Fatinah? Pak Tamrin. Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Prof. Lukman, ada beberapa hal yang saya tanyakan ke Prof terkait konsep FLP disertasi saya nanti. Yang pertama tadi tentang pembalikan pemertahanan bahasa kaitannya dengan pemerolehan bahasa ibu. Tadi Prof sampaikan bahwa bahasa ibu itu tidak dipelajari melainkan diperoleh melalui keluarga. Ya. Namun faktanya sebagian yang bahasa ibunya bahasa Melayu lokal atau bahasa Indonesia itu terkadang bisa berbahasa daerah setelah dewasa atau mungkin setelah bergaul dengan komunitas bahasa daerah itu. Nah, berarti dalam kasus ini itu masuk ke teori pembalikan pemertahanan bahasa Fishman, begitu, Prof. Itu yang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, tadi dari paparan Prof, saya masih bingung untuk mengaitkan teori FLP dengan pemertahanan bahasa secara umum, terutama untuk menentukan apakah bahasa itu bertahan atau tidak dengan menggunakan kerangka FLP ini, Prof. Tuh, yang ketiga tentang metode atau teknik pengumpulan data di proposal disertasi saya itu sudah sebagian besar sudah Prof paparkan
Salah satunya saya akan menggunakan metode dokumentasi audiovisual. Jadi setiap percakapan itu, percakapan dalam keluarga, apakah itu percakapan orang tua ke anak, anak sesama anak, atau anak ke orang tua, itu rencananya akan saya rekam baik secara audio maupun audio visual. Itu nanti dilihat disesuaikan dengan kondisi keluarga itu. Kemudian rekaman itu saya masukkan ke dalam aplikasi Elan, ditranskrip dan diterjemahkan, gunanya untuk melihat bahasa apa yang mayoritas digunakan dalam percakapan itu. Kemudian campur kodenya juga pasti ada di dalam kalau sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Elan. Kemudian Prof tentang responden. Jadi rencananya karena menurut pengamatan saya selama tinggal di Palu dan berkomunikasi dengan orang-orang Kaili, rencananya sebenarnya saya akan melakukan mencari keluarga yang ada 3 generasi kakek, orang ayah, ibu, anak, dan kakek nenek. Tetapi kenyataan yang ada di Kota Palu, kalau mencari keluarga yang 3 generasi itu kemungkinannya sangat kecil karena orang-orang Kaili ketika sudah menikah kebanyakan itu hidup atau bermukim di rumah sendiri, tidak bergabung lagi dengan orang tuanya. Mohon saran dan arahan Prof terkait ini. Itu saja, Pak Tamrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fatina. Selanjutnya saya langsung saja serahkan ke Prof. Lukman. Silahkan Prof menanggapi Ya, dari pertanyaan Bu Fatina. baik, terima kasih Pak Tamrin, Ibu Fatina ya. Mengenai pembalikan pemetaan bahasa ya, itu teorinya Fishman ya. Mengapa? Karena mungkin ya beliau ini melihat bahwa sebenarnya untuk pemerolehan bahasa ibu ada kelompok etnis tertentu yang memang tidak lagi memperoleh secara langsung bahasa ibunya ya. Tetapi dengan konsep pembalikan pergeseran bahasa ini, meskipun mereka tidak memperoleh bahasa ibunya sebagai bahasa pertama, tetapi ada kemungkinan, ada peluang ya untuk memperoleh bahasa tersebut. Cuma nanti nih Pak Muhtar juga bisa memberi komentar ini. Bahwa B1-nya adalah bahasa yang pertama diperoleh kemungkinan bahasa Indonesia. Jadi nanti bahasa daerah itu diperoleh setelah dewasa, itu sudah B2 kan? Karena B1 definisinya adalah bahasa yang pertama kali diperoleh. Setelah itu B2. Karena yang saya pernah baca itu, ada juga orang kata B3, B4, B5. Tapi saya lebih setuju definisi yang simple. B2 itu adalah bahasa yang dikuasai setelah B1 diperoleh ya. Jadi itu bisa saja terjadi Bu ya. Jadi karena dengan pergaulan tadi, interaksi ya. Jadi tetap ada peluang-peluang orang bisa memperoleh, apalagi dalam konteks ya misalnya bahasa ibunya bahasa Kaili, bahasa pertama dia peroleh bahasa Indonesia. Tapi ketika dia dewasa ya dia bergaul dengan sesamanya orang Kaili yang bisa berbahasa Kaili, akhirnya juga dia bisa berbahasa Kaili. Makanya konsepnya Fishman ini, kalau kita mau terjemahkan secara sederhana, biarlah ya dalam konteks Indonesia ya, anak-anak memperoleh identitas nasionalnya lebih dulu dibanding dengan identitas lokalnya. Karena bagaimanapun juga meskipun prosesnya di proses B1 diperoleh, tapi karena dia orang Kaili misalnya, pasti dia merasa ya bahwa salah satu identitas yang sudah melekat pada dirinya adalah kemampuan berbahasa Kailinya. Sehingga nanti ditanya, Anda orang apa? Orang Kaili bisa bisa. Ya. Jadi dia sudah tidak lagi gamang ya terhadap identitas itu ya. Jadi itu bisa terjadi. Nah, seperti yang saya katakan, saya sudah praktekkan karena saya sudah bisa sedikit ya dengan itu ya, dengan mempraktekkan penggunaan bahasa sehari-hari yang sebelumnya tidak sadar ya. Makanya tadi kalau pertanyaan kedua itu Ibu, makanya ideologi penting karena harus ada kesadaran.
Saya tidak sadar waktu anak saya lahir bahwa sebenarnya saya harus mewariskan identitas saya kepada anak saya. Salah satu caranya adalah bahasa. Tapi lingkungan sosial saya tidak membantu untuk mendukung perolehan bahasa Bugis anak saya. Mengapa? Tetangga saya sebelah kiri orang Ambon, sebelah kanan orang Flores, di depan orang Manado. Jadi anak saya bermain itu pasti seandainya orang Bugis depan, belakang, samping ya mungkin ada peluang ya karena lingkungan sosial tidak mendukung ya. Tapi yang paling utama tadi itu karena tidak ada kesadaran bahwa sebenarnya sebagai orang Bugis ya punya identitas itu harus diwariskan, diteruskan kepada generasi. Makanya pewarisan bahasa itu selalu disebut antar generasi. Ya, jadi diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makanya dan FLP ini keluarga, rumah tangga ya menjadi basis utama untuk pemetaan bahasa ya, mewariskan bahasa antar generasi. Karena tadi makanya konsepnya itu diawali dengan ideologi. Ideologi itu menyangkut keyakinan ya dan kesadaran akan pentingnya ya identitas ini ya. Itu kalau pertanyaan nomor 2. Makanya yang berkaitan dengan yang kedua itu adalah mengenai masalah apa tadi yang kedua itu? Ideologi, praktik ya, penggunaan bahasa ya. Apakah betul dalam keluarga itu ya dipraktekkan bahasa ibu itu sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Dan untuk yang ketiga itu menyangkut perencanaan, apakah memang sudah direncanakan? Tapi itu ada hubungannya dengan ideologi tadi. Makanya konsep siapa ini tadi ya? Siapa tadi namanya nih pencetus konsep ini? Saya lupa. Ya, itu Bernard Spolsky. Spolsky. Ya, Spolsky, Prof. dia melihat bahwa sebenarnya 3 hal ini berbeda, tapi tetap memiliki satu kesatuan yang bisa diintegrasikan secara bersama-sama. Ya, jadi 3 konsepnya itu mulai dari ideologi, dari praktik, kemudian manajemen. Jadi itu yang dia lihat itu. Makanya nanti kalau Ibu misalnya dalam hal pengambilan data atau melakukan wawancara, pasti kalau mau terapkan itu, konsep tadi itu, Spolsky, pasti akan membuat apa? Apakah semacam pertanyaan atau apa yang berkaitan dengan ideologi. Harus diungkap itu. Ya. Apa dan mengapa mereka gunakan atau tidak menggunakan bahasa ibu itu. Itu untuk mengungkap kesadaran mereka. Ya. Mungkin ada mengatakan, wah saya tidak sadar itu. Tadi anak saya, karena saya memilih bidang penulisan bahasa, saya mulai sadar. Wah, saya ini tidak mewariskan identitas saya kepada anak saya. Makanya beruntung baca teorinya Fishman, membalikan. Saya praktek di rumah. Akhirnya anak-anak bisa, ya, gitu. Berkaitan dengan metode, saya kira tadi Ibu sudah jelas ya, bahwa memang dibutuhkan ya metode-metode ya untuk bagaimana data itu diperoleh. Coba pesan saya bahwa memang terutama mengenai praktik, ya memang perlu rekaman nyata. Kalau hanya sekedar survei saja menanyakan apakah Ibu menggunakan bahasa sehari, bahasa Kaili di rumah sehari-hari, bisa saja jawabannya iya, tapi praktiknya belum tentu. Oleh karena itu, untuk mengungkap data harus melihat secara nyata praktiknya itu. Nah, makanya seandainya bisa, ya saya tidak tahu nanti berapa responden keluarga yang Anda Ibu akan pilih untuk mengamati itu. Kalau bisa tinggal bersama dulu dengan keluarga, toh. Menginap 2 hari, 3 hari, 1 minggu pasti ya. Bisa mencatat apa yang bisa catat, bisa rekam apa yang bisa rekam, bisa buat videonya bahkan kalau bisa, ya. Cuma masalahnya begini, biasanya itu responden kalau sadar bahwa dia menjadi responden objek penelitian, biasanya di-setel, disetting, dicocokkan dengan apa yang menjadi keinginan peneliti. Nah ini kan apa istilahnya itu ya, dalam penelitian kita ingin mengambil data yang objektif, ya, tetapi ada hal-hal tertentu yang kadang
membuat hal itu tidak bisa dilakukan, ya. Ada Tidak alami istilah, ya, Prof. ya, ada istilahnya dalam sosiolinguistik, Lebov itu, saya lupa itu, ya. Jadi memang kan asal mula konsep sosiolinguistik itu dari Lebov itu. Dia ingin meneliti mengenai apa namanya, varian bahasa, ya. Di Inggris itu, di Amerika itu, pengucapan R kentara dan R tidak kentara itu membedakan kelas sosial, sehingga dia mau menguji itu. Akhirnya dia mencoba mengamati sebuah supermarket, ya, cari sebuah barang yang dicari, seolah-olah dia membeli barang itu. Dia tanya mulai dari kelas eh, apa namanya, office boy-nya sampai pada direktur. Ternyata konsisten. Semakin tinggi kelas sosialnya, semakin konsisten pada bentuk yang standar. Jadi, itu apa namanya, suatu praktek untuk betul-betul mendapatkan data yang akurat, ya. Jadi, saya kira untuk metode Ibu nanti akan bisa lakukan seperti itu, ya. Kemudian responden, ya, 3 generasi. Memang bagusnya, tapi pembagian 3 generasi itu Ibu harus jelaskan. Generasi pertama siapa? Nenek. Ya, Generasi kedua ayah ayah ibu. ibu. Generasi ketiga anak. Nah, boleh Anak. jadi mungkin seperti itu. Nah, Ya, Prof. mengapa ini menarik, penting? Karena kita akan coba lihat interaksinya nanti. Pada prakteknya nanti bisa dilihat. Kalau misalnya ibu berbicara kepada anak, pakai bahasa apa? Anak berbicara kepada ibu, pakai bahasa apa? Kepada nenek dan sebagainya, ya. Sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan data, ya, yang memang sesuai dengan kenyataan. Makanya istilahnya kita membutuhkan data yang autentik, ya, yang betul-betul seperti apa yang terjadi, ya. Nah, jadi cuma memang ini pemilihan keluarga ini betul-betul harus pertimbangannya representatif. Karena kalau tidak, nanti kesimpulannya bias. Jadi ya harus betul-betul mempertimbangkan itu, ya. Nah, jadi jangan hanya karena keluarganya dikenal, ya, sehingga bisa numpang misalnya 1 hari 2 hari, ya. Tapi ibu harus mencoba melihat, ya, bagaimana apa namanya, keterwakilan dari responden yang akan dijadikan sumber data. Berapa banyaknya nanti bisa dipertimbangkan, ya. Karena intinya kalau apakah kualitatif analisisnya atau kuantitatif itu menentukan. Karena kalau kuantitatif kita harus betul-betul, ya, memilih responden yang betul-betul, ya, bisa mewakili, ya. Apa pertimbangannya? Makanya biasanya kalau kuantitatif itu biasanya sampel atau responden itu dipilih biasanya multi stage samplingnya. Tapi kalau kualitatif kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya. Oke. Untuk lebih detailnya nanti kan Ibu diarahkan kalau seandainya menulis disertasi, ada pembimbing yang, Baik, Prof. yang akan mengarahkan, ya. Eh, ya. Tapi saya kira orang-orang BRIN ini orang-orang yang sudah terbiasa sama meneliti, jadi tidak terlalu tidak terlalu sulit ini, ya. Mana Pak Denny? Sudah hilang Pak Denny. Ya. Baik, saya kira itu Pak Tamrin. Iya, baik Prof. Terima kasih Prof. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Muhtar yang apa yang tentang judul dari Bu Fatina. Siapa tahu ada Iya, masukan, Pak jadi Muhtar, silakan Pak. judulnya menarik. Kemudian mungkin perlu Prof juga kita sharing kalau bahasa Kaili itu ada dialeknya, ada beberapa dialek ya. Jadi yang paling dominan penuturnya adalah dialek Ledo di kota. Redo. Ya, di Kota Palu dan Kabupaten Sigi itu sekitar itu. Yang lain Tara, Rai, Unde, kemudian ada juga Daa. Sedangkan tadi Panemona itu merupakan sub sub etnis dari dialek Kaili. Ya. Saya mau tambahkan sedikit metodologi. Tadi saya sempat, kebetulan saya juga
waktu di Australia kualitatif ya. Tapi profesor saya salah satu kondisi saya sering ikut juga pendekatan kuantitatif dan membimbing juga kuantitatif. Tapi saya mendalami kualitatif dua-dua. Eh, Tadi Ibu Siti Fatina menyinggung mengenai fenomenologi ya, fenomenologi. Namun di sini dilihat juga etnografi karena terkait dengan budaya ya, wawancara. Dan saya kira kalau rekrutmen informan ya, kita tidak bilang responden kecuali menggunakan survei. Survei adalah numerical. Nah, pendekatan kuantitatif tentu semua paham bahwa pendekatan kuantitatif melihat produk, hasil kan, angka-angka numerikal. Tapi kualitatif pendekatannya adalah melihat proses. Dan penelitian itu dimulai analisa data sejak awal, ongoing data analysis. Jadi sejak awal Ibu Anu sudah menganalisa data, setiap ada data Ibu, beda dengan kuantitatif. Melakukan eksperimen atau survei baru ada data baru diteliti. Kalau sekarang saja Ibu sudah bisa olah data sambil dapat dokumenter ya. Saya kira kalau orang bilang fenomenologi itu sudah betul-betul kualitatif, neneknya kualitatif. Apa kalau orang Kaili bilang kualitatif empuk. Ya, kualitatif aslinya kualitatif karena dia menggunakan betul-betul instrumen penelitian kualitatif. Ya, ada yang sering terlupakan bahwa konsep kualitas, saya kira Pak Prof paling kuat ini dalam pendekatan kualitatif juga. Tadi saya sepakat dengan Pak Prof. Kalau mungkin dengan survei atau pendekatan kuantitatif ya atau mixed method ya seperti Creswell, Profesor David Creswell dalam bukunya Mixed Method. Nah, kalau pendekatan di sini pendekatan kualitatif Ibu untuk informan sebaiknya harus memenuhi dua syarat ya. Nanti Ibu rekrut melalui teknik bukan purposive sampling, nothing to do with sampling ini. Kalau kualitatif dia teknik snowball teknik ya. Jadi dengan snowball teknik Ibu akan kalau bisa mungkin Pak Lurah, kepala suku atau siapa saja bisa meminta endorse atau rekomendasi siapa yang layak untuk sebagai informan ya yang Ibu akan lakukan in-depth interview. Penelitian dengan pendekatan wawancara kualitatif ini tidak perlu banyak, dua saja. Saya ketika di Australia ada teman saya yang mantan wakil rektor UIN, beliau meneliti gender, cuma dua, satu pasang suami istri dia wawancara mendalam, dia teliti gender, Profesor Aisyah ya, mantan wakil rektor, beliau satu alma mater saya di Australia. Beliau mewawancara cuma dua saja informannya, ya tentang misalnya poligami ya, beliau, tapi datanya mendalam, in-depth, ya karena hanya melihat proses, persepsi kalau misalnya kalau kemudian syarat untuk jadi informan tidak sembarang. Di kita kan sesuka hati mau, dia ipar saya, dia bisa bukan. Kalau supaya datanya betul-betul in-depth dan betul datanya secara kualitatif betul, dia harus memenuhi syarat pertama knowledgeable. Yang diwawancara itu tahu persis topik penelitian Ibu tentang pemertahanan bahasa. Ya kalau tidak ada ya minimal dia tahu knowledgeable. Dia paham, dia punya pendidikan, pengetahuan. Kemudian trustworthy, yang paling penting trustworthy. Kalau dia diwawancara, informasi yang dia sebutkan betul-betul tidak ada yang bohong, ya, telling the truth, ya, Oleh sebab itu saya sepakat dengan Prof. Lukman, beda dengan pendekatan kuantitatif. Kalau pendekatan kuantitatif bisa aja Ibu kayak manajer, sebarkan angket oleh enumerator atau apa, Ibu di rumah saja. Tapi kalau kualitatif harus seeing the truth from the eyes of researcher. Melihat kebenaran fakta dengan mata sendiri peneliti itu. Makanya peneliti dari Amerika pernah menyamar ya wanita. Dia menyamar kemudian menikah dengan Obahorok, kepala suku, dia antropolog kualitatif juga ya. Tidak ditahu bahwa dia penelitian kualitatif participant observation. Jadi dia ngambil data, menikah dengan kepala suku, tidak hanya mengambil data, ambil jatah juga. Dia mau rasakan bagaimana orang Papua. Dia dapat data dan dia dapat jatah. Kemudian dia kembali ke Amerika,
Apa PhD, sudah dapat data, dapat jatahnya orang Papua, kepala suku Di Papua Bahoro. itu, di Papua. Ya. Jadi pendekatan kualitatif di sini betul-betul sebenarnya cukup lama ya. Tidak kayak kita, orang Barat itu kalau meneliti betul-betul dia tinggal di situ, dia repeat it ya, berulang-ulang dia amati, berulang-ulang. Tidak hanya kita. Ya makanya kita lebih enak survei saja supaya tidak terlalu lama. Saya kira. Jadi dua, trustworthy dan knowledgeable. Dan menggunakan teknik snowball teknik. Bukan purposive sampling. Walaupun saya bantah itu Profesor David Creswell dengan anaknya sama-sama Creswell. Mereka bilang purposive sampling. Ya, karena dia kuantitatif kualitatif sehingga tercemar dengan kuantitatif. Ada kata sampling. Ingat, kualitatif tidak ada kata-kata sampling. Itu bahasanya product oriented, bahasanya pendekatan kuantitatif. Jadi kalau bisa snowball teknik untuk mendapatkan informan. Bukan responden. Responden kalau survei kan, yang menjawab angket itu responden. Kalau Ya. yang memberikan informasi wawancara adalah informan yang harus direkrut melalui snowball teknik. Ya, saya kira itu saja untuk sharing saya. Kalau konten knowledge content, Pak Prof. Lukman juga bisa sharing, dan pendekatan kualitatif Pak Prof. Lukman saya kira lebih mendalam lagi sebagai senior. Ya, kembali ke Pak Tamrin. Iya, baik Pak Muhtar, luar biasa. Jadi dua orang maha guru kita ini, Prof. Lukman, Pak Muhtar, ya merupakan masukan-masukan yang luar biasa buat Ibu Fatina. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Fatina, ada mungkin yang perlu ditanyakan kembali ke Prof. Lukman dengan Pak Muhtar, silakan Bu Fatina. Nanti next Pak Tamrin, untuk saat ini saya sudah paham apa yang disampaikan Prof. Lukman dan Pak Dr. Muhtar. Iya, Karena pada dasarnya konsep yang disampaikan Prof. Lukman dan terutama narasumber Prof. Lukman itu sudah tercantum dalam proposal disertasi saya. oh alhamdulillah. Ya, Ya. Pak Tamrin sedikit. ya silakan. Menarik Prof. sekali. Ya silakan. Menarik sekali tadi ya apa yang disampaikan Pak Muhtar ya tentang kualitatif kuantitatif. Mengapa peneliti-peneliti biasanya lebih menyukai yang kuantitatif? Karena cukup menentukan responden, kemudian sebarkan kuesioner, sudah dihitung, selesai. Iya. Jadi itu sebenarnya ya kalau survei. Karena rata-rata kita di Indonesia peneliti itu tidak tahan tinggal lama di lokasi penelitian. Ya, ya. Biasanya turun lapangan hari ini, besok ambil data, lusa pulang. Begitu tuh. Ya. Tapi pengalaman saya dengan orang SIL, Ya, ya, sih. waktu itu saya merasa menderita. Mengapa? Ya, ada namanya mata kuliah field method. Itu kita harus tinggal di lapangan 3 bulan. 3 bulan tinggal di lapangan. Ya, saya katakan, wah ini berat sekali ini, tinggalkan rumah apa ya. Setiap hari harus buat laporan dan seterusnya. Ya. Nah, tapi berdasarkan pengalaman itu, ya adalah ya, apa namanya pengetahuan yang sedikit diperoleh. Ya. Jadi betul tadi bahwa ibu harus menetapkan, karena ibu tadi menyebut responden, pikiran saya ini survei. Kalau Angket respondennya survei itu responden. unit analisisnya adalah keluarga, berarti responden berapa keluarga? Banyak itu, banyak Iya kan? kakak. Karena pasti harus tetapkan dulu unit analisisnya apa? Keluarga. Informan. Tapi kalau informan, itu tadi menarik Hmm. sekali saran dari Muhtar toh, dengan teknik snowball sampling itu, ya kita tidak butuh banyak Tidak eh, perlu apa namanya informan, informan. tapi memang harus mendalam seperti itu. In Ya, depth, ya harus rich mendalam. data. Ya. Karena tadi kalau pendekatan kuantitatif, analisis data kan nanti dilakukan setelah data terkumpul Iya, semua. satu lagi. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Karena inti dari kuantitatif itu adalah menguji teori. Ah, betul. Kalau kualitatif kita membangun teori sebenarnya.
Karena Jadi dia mulai itu dari untuk grand teori pendekatan. kan. Ya, pendekatan. Ya. Tapi tidak berarti penelitian kualitatif kita tidak butuh teori, perlu. Ground di Ada, teori. ya, Ground di teori. ya, ground theory perlu ada pemahaman-pemahaman awal. Karena kita juga tidak bagus kalau turun ke lapangan dengan tangan kosong. Ya, Makanya kualitatif itu tidak perlu ada hipotesis, tidak perlu. teori Tapi data kalau ada from data. hipotesis bisa juga ya sebagai hipotesis kerja, Oke, ya. bukan hipotesis statistik ya. Nah, jadi saya kira Ibu Fatina sekarang ada pilihan mau berada pada mana? Kualitatif, kuantitatif, atau mixed method. Ya, mixed method sebenarnya bagus sekali. Ya terserah. Ideal. Ya, jadi ada bagian-bagian memang yang dianalisis dengan kuantitatif, ada yang Ada dengan ya, betul. Ada, kualitatif. betul. Ya, makanya muncul pendekatan yang istilahnya mixed method sekarang ya, banyak orang pakai. Creswell itu. Ya, karena kalau ini kajian sosiolinguistik, orang mengatakan kalau kajian sosiolinguistik tanpa pendekatan kuantitatif dianggap, katanya ya, bukan kata saya, kurang gurih. Seperti itu. Jadi mungkin memang mixed method dianggap lebih pas ya. Tapi itu terserah Ibu nanti kan, nanti Berarti ada survei ya. pada survei. Ya. Survei. Karena juga Jadi itu yang sebenarnya perlu latar dikatakan belakang juga sebenarnya secara umum. Iya. Bagaimana kondisi bahasa Kaili saat ini? Ya, itu. Apakah Survei. sudah ada indikasi memang bergeser atau bagaimana? Survei. Coba lihat dari sisi kesehatan bahasa misalnya ya. Di mana posisinya? Asumsi awalnya apa? Apakah sudah endanger atau masih safe language? Itu kan bisa menjadi titik tolak awal, toh? Supaya menguatkan ya mengapa penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan. Tidak aman. Kan isinya itu sebenarnya penelitian itu yang paling berat kalau menurut saya menunjukkan latar belakang apa dan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Nah, tentu berdasarkan pada fenomena. Ya. Ya, baik saya kira itu Pak Tamrin. Ya, baik, terima kasih Prof. Pak Tamrin boleh tambah sedikit Ya, lagi. silakan Bu Fatina, silakan. Mohon izin Prof. Lukman, Ya. di proposal disertasi saya itu hasil konsultasi atau bimbingan dari kopromotor saya Pak Obing. Metodenya itu murni menggunakan kualitatif dengan Snowball tadi. Tapi nanti saran-saran dari Prof. Lukman, dari Pak Muhtar, itu nanti akan saya komunikasikan kembali dengan promotor dan kopromotor saya, insya Allah nanti apakah tetap menggunakan kualitatif murni atau mixed method. Ya. Kemudian tadi sangat menarik pertanyaan Prof. Bagaimana kondisi bahasa Kaili saat ini? Kaitannya berarti ke daya hidup bahasa Kaili itu sendiri. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa di langkah awal penelitian disertasi saya itu, saya akan mengkaji dulu daya hidup bahasa Kaili itu sendiri, Prof. Jadi supaya karena selama ini saya telah mencari beberapa hasil penelitian tentang bahasa Kaili, yang ada itu hanya penelitian pemertahanan bahasa Kaili, tapi dalam tingkat makro, bukan mikronya. Tetapi kalau status bahasa Kaili itu sendiri belum ada riset yang mengklaim bahwa bahasa Kaili itu berada pada status endanger kah, atau misalnya terancam, atau misalnya punah atau apa, itu belum saya temukan, Prof. Mohon arahan Prof. Ya, sebenarnya mestinya sejak awal sudah ada itu informasi itu. Kalau tidak, ada semacam penelitian awal sebenarnya untuk mengetahui seberapa vitalitas bahasa Kaili ini, ya. Tapi saya tidak tahu apakah mungkin kan, seandainya masalah itu juga bisa muncul di penelitian Ibu nanti untuk melihat seberapa kekuatan pemertahanan bahasa Kaili saat ini. Itulah yang dilakukan dengan survei, ya kan, dengan survei. Tapi untuk lebih mendalam melihat bagaimana peran keluarga, memang cocoknya untuk kualitatif. Karena lewat apa pengamatannya, observasinya, wawancaranya, semua harus mendalam, ya kan? Kita tidak butuh banyak
keluarga ya, tapi seperti tadi Pak Putra katakan, betul-betul yang mewakili itu, ya. Dan yang mewakili itu memang seperti itu, snowball sampling itu ya. Jadi kita Iya. cari orang yang memang bisa memberi rekomendasi, ya siapa yang paling pas. Ya. Ya. Dan setelah ketemukan itu, responden itu mungkin juga bisa memberi informasi siapa kira-kira keluarga yang mirip, yang seperti dengan Bapak, yang bisa lagi, kan? Jadi makanya Snowball. menggelinding, sampel Iya. menggelinding. Salju bergelinding. Siapa lagi? Sampel Oke. menggelinding. Iya. Saya kira itu Ibu ya. Ini Prof, di Kaili itu kan sebagian juga ada yang melakukan pernikahan antar etnik. Eh, Sementara saya rencananya itu hanya fokus pernikahan sesama etnik untuk melihat ya. kemerdekaan bahasa. Jangan pilih antar etnik, jangan pilih. Ya. Jadi nanti kalau Ibu ya, Iya. lewat kesempatan ini, ya kalau saya masih KPS terus, saya sudah temukan penguji eksternal. Pak, Siapa? Ada di dekat Ibu. iya Prof. Terus, setuju? Iya, Pak. Saya juga sudah sampaikan ke Ada Pak Muhtar, ya. Pak Obing bahwa Pak Dr. Muhtar itu salah satu pakar Ya. kebijakan bahasa dan perencanaan bahasa, dan beliau sarankan kalau bisa beliau dilamar sebagai penguji eksternal. Ya, betul. Makasih. Seperti itu, Prof. Baik. Cukup? Ya, Sudah cukup, Prof. Ya. Saya tambahkan sedikit barangkali Prof tadi Silakan, menarik silakan. Prof bilang. Ya. Ya, ada yang kalau yang jelas kalau usulan Pak Prof juga bagus juga menarik ya. Jangan misalnya cuma pendekatan kualitatif ya, kuantitatif approach juga bisa. Karena dan juga kalau bisa tadi Prof katakan harus ada preliminary research. Ya, Jadi ada pendahuluan ya, apakah preliminary observation atau preliminary research melalui survei misalnya ya. Jadi Iya. pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data awal tentang bagaimana pemetaan bahasa Kaili. Kemudian tadi saya tambahkan sini. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif tentu harus grand teori ya, grand research, bermula dari teori. Tapi kalau pendekatan kualitatif justru teori derives from data. Ya. Teori justru dan teori ditemukan di lapangan. Lapangan. Teori derives from data. Ya, Makanya dibilang grounded teori ya. Ya. Itu nanti Ibu temukan di fenomenologi. Banyak membaca tentang fenomenologi. Iya, saya kira itu saja saya tambahkan. Iya, baik. Baik, Pak Muhtar, terima kasih banyak. Saran-saran yang sangat luar biasa. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhtar, Prof. Lukman. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ini saya lihat sekarang sudah pukul 2 di Jakarta 11.33, sementara di Makassar itu sudah 12.33. Setengah satu. Setengah satu, iya, Prof. Prof. Lukman boleh mohon di stop share screen-nya supaya saya bisa foto dulu sebelum keluar dari Zoom. Iya. Apa tuh, Pak? Mohon izin saya foto untuk pertanggungjawaban. Dokumentasi di Bertanya. channel YouTube saya. Supaya ada kenang-kenangan. Pakai apa? Ini hanya satu halaman ya karena sedikit pesertanya. Baik, Sudah? sebelum Pak Tamrin tutup, terima kasih Prof. Lukman atas paparan yang sangat luar biasa. Pak Dr. Muhtar, saran-sarannya juga sangat luar biasa. Pak Tamrin yang sudah bersedia menjadi moderator di tim saya. Pak Firman yang sudah bersedia sejak awal sampai pukul 12.34 masih tetap bersama dalam tim ini. Pak Denny,